Tiga, bab ketiga, ketenaga kerjaan. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jakarta itu dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diri dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Safadra Dermawan dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Bang Siti dari nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Revolani Sila Vega Sasabila dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Ines Hosaina dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa dari nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nurul Faturahman dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Nurul Faturahman dari absen 27. Perkenalkan, nama saya Nurul Faturahman dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Tegar Putra Firmansyah, absen 33. Nah, ini video kita. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Jumlah perusahaan, pabrik, dan juga retail yang tutup akibat pandemi sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32% dibanding tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, penduduk kerja yang terdampak COVID-19 pada bulan Februari 2021 berjumlah 10,2 juta orang, turun hingga 34,41% menjadi 19,10 dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. Penduduk usia kerja harus menganggur sejumlah 1,62 juta orang akibat COVID-19. 0,65 juta bukan angkatan kerja atau BAK akibat COVID-19. 1,11 juta harus rela kehilangan pekerjaannya sementara karena COVID-19. Dan 15,72 juta pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibanding Agustus 2020. Penurunan terbesar terjadi pada komponen angkatan kerja yang mengalami penurunan jadwal kerja akibat COVID-19 menjadi 8,31 juta orang.
Seperti yang telah kita ketahui, sektor UMKM di Indonesia pada tahun 2020 mengalami kemerosotan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pemberlakuan peraturan pemerintah dalam pembatasan sosial di beberapa daerah di Indonesia yang berguna untuk menekan penyebaran COVID-19, yang menyebabkan terhentinya laju perekonomian negara untuk sementara waktu dan berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. UMKM merupakan satu dari berbagai strategi bagi masyarakat dalam rangka perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Hadirnya UMKM di tengah masyarakat juga turut membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran masyarakat kelas menengah ke bawah. Hadirnya UMKM di tengah masyarakat dapat menjadi peluang baru apabila dalam manajemen dan pengelolaan disertai dengan metode serta strategi yang sesuai. Adanya UMKM di masyarakat Indonesia saat ini hanya terbatas pada industri rumahan saja dan tidak diimbangi dengan perencanaan yang terstruktur, sehingga tak jarang beberapa UMKM masyarakat hanya bertahan beberapa tahun. Oleh karenanya, penting bagi masyarakat penggagas UMKM serta pemerintah dalam mewujudkan perencanaan tersebut bersama-sama. Mengingat UMKM merupakan salah satu industri non-pertanian terbesar yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja baru. Dalam UMKM diperlukan adanya keseriusan bagi masyarakat penggerak, juga pemerintah untuk mengembangkan UMKM di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan mengenai manfaat terbentuknya UMKM, serta pelatihan dasar dalam beberapa aspek yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga tertarik untuk bergabung dalam UMKM. Serta itu diperlukan juga adanya penyuluhan terkait kompetensi serta pelatihan dasar bagi masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah, sehingga hal tersebut dapat menjadi nilai tambah apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk mendirikan atau bergabung dalam UMKM. Berikut adalah cara pengembangan usaha UMKM. Yang pertama, perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, spesifik. Yang kedua, measurable. Yang ketiga, achievable. Yang keempat, realistic. 2. Fokus on target. Ketiga, pahami risiko. Risiko adalah konsekuensi yang dapat terjadi akibat proses yang sedang berlangsung yang biasanya berujung kerugian. Analisa kompetitor bisnis adalah proses untuk mengidentifikasi pesaing guna membantu dalam meningkatkan bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan kelemahan pesaing. Yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan usaha yang kelima, yaitu dia harus senantiasa berpikir kreatif tinggi. Jika Anda pelaku tunggal, maka Anda harus berpikir pola pikir kreatif. Kalau Anda sebagai tim, maka Anda dan tim Anda harus senantiasa mengupgrade diri bisa dengan berpikir kreatif ini. Bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan wirausahaan, atau dengan cara-cara Anda yang bisa bertukar pikiran dengan sesama praktisi bisnis. 6. Pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu penting dalam mengembangkan suatu usaha, misalnya ketika Anda memiliki yang namanya usaha. Jika sudah menjalankan usaha, jangan lupa Anda memberikan layanan yang baik bagi customer-customer lainnya. 7. Konsisten. Anda harus konsisten bahwasannya dalam usaha itu pasti ada kalanya kita berada di atas, tapi juga ada kalanya usaha kita itu mengalami sebuah hambatan-hambatan yang menyebabkan kondisi di bawah. Tapi pastinya harus menjadi orang yang konsisten dan istiqomah. Ketika pada suatu waktu bisnis kita itu mengalami sedikit hambatan yang menyebabkan putus asa, kita harus lakukan secara konsisten sehingga nanti baik dalam menjalankan bisnis. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Pertama, pengangguran terbuka, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal, sedangkan lapangan kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikan atau dapat juga karena tenaga kerja malas mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Dan yang terakhir, pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan
yang sesuai dengan kemampuannya. B. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jenis pengangguran ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengangguran friksional yang biasa disebut dengan frictional unemployment. Pengangguran jenis ini bersifat sementara, terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua, ada pengangguran struktural atau biasa disebut dengan structural unemployment. Pengangguran ini timbul akibat adanya perubahan struktural dalam ekonomi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi ekonomi jangka pendek, terutama di sektor pertanian. Misalnya, di luar tanam dan panen, para petani umumnya rela menganggur sampai menunggu musim tanam dan panen berikutnya. Yang keempat, pengangguran konjungtural. Pengangguran ini muncul karena adanya gelombang naik turunnya suatu keadaan ekonomi, seperti terjadinya kemunduran atau resensi dan depresi. Pengangguran teknologi ialah pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Adanya kemajuan teknologi di era globalisasi ini mendukung perusahaan untuk menggunakan mesin dalam rangka peningkatan efektivitas kerja. Kurangnya pendidikan menjadi faktor penyebab pengangguran. Pekerja yang dapat minim pendidikan akan kalah saing dengan para calon pekerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Keterampilan para pekerja. Keterampilan para pekerja ini, setiap perusahaan memiliki kriteria masing-masing dari karyawannya. Contoh, semakin kalian lebih menarik, semakin kalian lebih memiliki keterampilan, semakin kalian cepat mendapatkan pekerjaannya. Yang kedua ada PHK. PHK sendiri ini akan dikeluarkan oleh perusahaan jika perusahaan sedang bangkrut ataupun dengan kondisi goyang.